Tadi ibadah pertama saya ajarkan kebenaran tentang bagaimana kita memiliki kekhawatiran yang positif. Fakta di dalam hidup ini ada banyak kekhawatiran yang sebetulnya tidak positif di hadapan Allah. Pasangan hidup, keuangan, ekonomi, rumah, jodoh, anak, karir, dan sebagainya. Betul nggak saudaraku? Maka hidupmu dan hidupku seringkali, dan ku jaga perasaan Bapa. Enggak. Dengan yang ku lakukan, ku mau seperti-Mu. Mu-nya itu Tuhan Yesus. Tapi banyak orang yang tidak mau serupa seperti Yesus. Hari-hari hidupnya tenggelam dengan ini, saudaraku. Tadi dalam ibadah pertama saya katakan begini. Ada kehidupan kekal afterward. Yesus mati di kayu salib. Yesus memberikan hidupnya, mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya supaya engkau dan saya sampai di sini. Bukan untuk berhenti di sini. Tapi banyak orang Kristen hari ini, saudaraku, tidak memahami untuk apa dia hidup, untuk apa dia diciptakan, dan untuk apa dia menjadi pengikut Kristus. Saya sedih, saudaraku, ketika melihat kenyataan kekristenan hari ini. Banyak orang yang tidak punya kekhawatiran di dalam hidupnya untuk khawatir bagaimana hidup kekalnya kelak. 100 orang berkumpul, saya kira belum ada 1% atau mungkin hanya 2% saja orang yang memikirkan ini. Itu pun masih bisa dihitung lagi. Banyak orang khawatir apa yang akan dia makan, apa yang akan dia pakai, bagaimana jodohku, bagaimana kehidupan masa depanku, bagaimana ini dan itu. Dan akhirnya saudaraku, mereka terjebak di dalam kekhawatiran hari-hari hidup. Dalam Matius 6 ayat 25 firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Begini saudaraku, maksud Tuhan mengatakan ini, kata hidup. Di dalam konteks hidup ini, saudaraku, itu dibagi menjadi 3. Tuhan mau ngomong begini loh. Nak, jangan khawatir dengan apa yang akan kau makan, apa yang akan kau pakai, bagaimana dengan kau hidup. Intinya, kau hidup giat, tanggung jawab, kerja keras, jujur, integritas. Maka bagianmu lakukan 100%. Di luar kemampuanmu, biar Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Maka dari itu saudaraku, ketika engkau sehari ini, yang Tuhan mau adalah, nah, pelihara pikiranmu, pelihara perasaanmu, pelihara kehendakmu. Semuanya hanya untuk kepentinganku. Ketika engkau memelihara pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu, maka manusia batiniahmu itu akan membawa dirimu masuk kepada real Tuhan, yaitu eternity life yang tepat. Orang kalau pikiran, perasaan, dan kehendaknya tidak dikunci, tidak dikurung di dalam kepentingan Tuhan, percaya deh omongan saya saudaraku, Anda tidak akan pernah sampai mengenal Bapamu, mengalami Bapamu, mengalami Tuhan, dan kau sampai kepada hidup di dalam kekekalan. Tuhan mau menunjukkan bahwa kita harus memelihara pikiran, perasaan, dan kehendak kita lebih penting dari makanan jasmani kita untuk pertumbuhan fisik. Karena kita hidup tidak karena dari roti saja.
Dan kalau engkau dan saya hari ini hidup, saudaraku, kita hanya sibuk dengan hal-hal dunia, maka kita tidak menghormati Tuhan. Kalau hari ini engkau khawatir dengan hidupmu, kau kurang penampilanmu, kurang menarik, kau takut dengan apa yang kau pakai, mungkin kurang merek, kekhawatiran-kekhawatiran itu yang membuat kita tidak pernah bertemu Tuhan. Padahal kalau kita fokus ya saudaraku, kita jaga ini semua, kita bisa berkata, asal ada makan, ada pakaian, tenang nih. Ulang sekali lagi, asal ada apa? Tenang nih. Senggol kiri kanannya tenang nih. Ini pengajaran yang murni saudaraku, tetapi memang tidak semua orang bisa sampai di titik itu kalau pikiran, perasaan, kehendaknya tidak dirawat di dalam Tuhan yang benar. Karena memang pada dasarnya manusia itu mengejar dunia. Dia sadar bahwa dia hidup hanya satu kali. Kalau hidupku hanya satu kali, maka aku berhak menikmati hidup. Kalau hidup satu kali, aku tidak menikmati hidup, tidak bisa. Maka kodratnya manusia lahir di bumi ini, mereka mengejar apa yang menjadi impian mereka. Karena dia mengejar apa yang menjadi impian mereka, akhirnya mereka timbul kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak penting sebetulnya dalam hidupnya. Dan yang saya sebut dengan kekhawatiran yang salah, saudaraku. Kalau pikiran, perasaan, dan kehendak ini tidak benar-benar kalian jaga, saudaraku. Coba buka Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat 15 dikatakan begini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. 70 tahun, saudaraku. 80 tahun. Manusia hidup. Dan manusia banyak yang didrive untuk menikmati segala kesenangan hidup. Mereka hanya mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan mereka. Dan akhirnya mereka terseret dan tenggelam dan tidak bisa keluar dari jebakan iblis. Dan mereka tidak pernah merawat pikiran, perasaan, kehendak. Duduk di gereja, pikirannya udah makan. Habis ini apa ya? Mau makan apa ya? Halo, di sini nggak ada. Di sini semuanya pikirannya kudus, mikirnya firman, bagaimana hidup sampai eternal life. Amin. Nggak ada di sini. Saya cuma ngomong yang di luar sana loh. Duduk di gereja, pikirannya sudah ciak. Ini hauce nih. Aduh, ini hauce sencingping ini. Maam ini, waduh. Pikirannya udah rusak. Perasaannya duduk gitu ya, duduk dengerin khotbah, tapi kepalanya bayangin ikan. Nggak yang suka ikan enggak lah, saya suka ikan juga. Bayangin ikan ya. Ikanku mati ya di rumah ya. Atau bayangin apa nih? Bayangin ya, aku habis ini mau apa ya? Terus berkelana kepalanya. Saudaraku, orang-orang yang begitu tidak bisa melayani Tuhan Yesus dengan benar. Karena pikiran dan perasaannya masih ditawan dengan nikmatnya dunia. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar bisa menangkap apa yang Tuhan mau di dalam hidup kekristenan kita. Karena kekristenan itu adalah jalan hidup yang hanya bisa dikenakan oleh segelintir manusia yang dia tidak lagi berharap akan kebahagiaan di muka bumi ini. Segelintir. Pastikan Rehoboth Semarang itu segelintir dari manusia di Semarang ini penuh. Loh, kira apa sih ngamin ya? Moh, kalian tidak mau jadi segelintirnya itu? Ya, itulah kekristenan. Kristen itu begitu. Maka saya ngomong selalu di sini, hey, siapapun yang hadir hari ini, yang lalu-lalu ibadah kalian baru pertama kali datang pun, saya cuma mau ngomong, saya tidak pernah lihat masa lalumu.
Loh, pastor harus tahu masa lalu saya, don't care. Masa lalu saya juga buruk kok. Mau apa? Halo? Jadi jangan pernah tertawan dengan masa lalumu. Amin nggak? Di sini kau duduk, kita melayani, kita senengin Tuhan. Go ahead, kita terbang tinggi tanpa batas buat Tuhan. Amin? Ya, itu aja. Saya menemukan banyak orang takut ke gereja karena masa lalunya. Sekali lagi saya katakan, saya welcoming you di tempat ini. Aku tidak peduli masa lalumu. Ya, gereja bengkel untuk kita bersama-sama maju, bukan tempat jadi showroom. Kita di sini bareng-bareng benahi. Kita punya takut akan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita dandani untuk kesenangan Tuhan. Dan saudaraku harus tahu bahwa kebahagiaan dunia itu sangat terbatas sebetulnya. Anda punya mobil baru, punya rumah baru, punya kesenangan apapun, berapa saat saja kau menikmati itu. Maka saya boleh katakan, kesenangan kebahagiaan dunia itu terbatas. Itu bersifat temporary, bersifat sementara. Tetapi yang menjadi kebingungan saya hari ini adalah orang dengan segala temporary life ini, 70 to 80 years, dia bisa mengorbankan eternal life untuk ini. Coba, saya sebelum masuk GSKI, saudaraku, saya tidak pernah mikirin eternal life saya. Padahal Kristen dari bayi saya. Di kandungan udah Kristen ya. Loh kan, iya kan, udah didoain pendeta kan di perut. Udah tuh. Ya, nanti lahir anak saya yang gede itu lahir 12 pendeta doain bareng loh. Kurang apa coba? Ini, tapi saya nggak ngerti begini. Saya nggak paham. Karena buat saya hidup adalah, ya hidup dong. Bagaimana sampai sekarang saya bisa berkata, bagaimana kau merajut senyum Tuhan? Halo? Bagaimana kau merajut senyum Tuhan dalam 24 hours 7 days? 24 jam 7 hari kau rajut senyummu kepada Tuhan. Wah, itu yang senyum Tuhan sampai, nah, aku bangga loh dengan apa yang kau pilih dalam hari hidup. Lah itu loh, itu kekristenan. Dan itu segelintir orang mau terapin. Dipukul kau gak balas, diomongin buruk kau gak balas, dijahatin kau diam, kau mengampuni. Itu hanya segelintir yang mau lakukan. Kenapa? Hidup sekali ikut Tuhan kok susah banget. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia yang berani menghidupkan Kristus dalam hidupnya, yang berani sungguh-sungguh menghargai perasaan Kristus, dia tidak lagi berharap kebahagiaan hidup di dunia ini. Bukan berarti dia tidak bahagia. Dia bahagia karena Tuhan yang menggirangkan segala keadaan hidupnya. Jadi saudaraku, pada dasarnya kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta. Saya beli ilustrasi begini. Ketika seorang penduduk desa punya sebuah sepeda yang dapat membawa kayu bakar ke rumah, dari rumah ke pasar untuk bisa dijual, itu sangat membahagiakan dia. Sebaliknya, seorang pengusaha di kota besar bisa membeli mobil mewah dengan fitur terbaiknya, tapi dia tidak merasa puas. Maka mobil mewahnya tidak bisa membahagiakan hatinya. Karena di sini gambarannya begini, seseorang merasa kebahagiaan atau tidak, itu tergantung dari cara orang itu memandang hidupnya itu, saudara. Kalau cara pandang hidupnya sudah salah, menganggap yang dapat membahagiakan hatinya adalah sesuatu yang menjadi targetnya, maka ia sedang diperbudak oleh sesuatu. Katakan amin. Dan itu seringkali kita terjadi di situ. Maka dari itu saudaraku, engkau tidak akan pernah menjadi anggur tercurah, roti terpecah untuk orang lain kalau engkau masih hidup di dalam kodrat dosamu. Kau masih menyenangkan dirimu, kau masih memuaskan dagingmu. Kalau hari ini kau berani berkata, aku sayat dagingku, ku bakar dagingku sebagai dupa yang wangi, sebagai sesembahan untuk Tuhanku, itu baru namanya kekristenan yang sejati. Dan tidak ada orang yang berani di situ, hanya segelintir. Pastikan itu engkau dan saya. Maka engkau harus menghidupkan cara hidup yang benar, saudaraku. Korban Yesus itu, disalib itu, gunanya menebus engkau dan saya dari cara hidup yang salah kepada cara hidup yang benar.
Cara hidup yang benar adalah menyiapkan akalmu, akal budimu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu untuk terus waspada, tidak mengikuti jalan dunia. Nah ini, kalau kita dikunci di sini, ini hidup kita baru benar. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, makanya ikut Tuhan itu pakai hikmat Tuhan. Karena akan ada banyak ajaran-ajaran yang akan muncul dan terus berada di dalam sekitar kita. Saya tidak akan pernah melegalkan seseorang melayani Tuhan di gereja ini gila-gilaan dan keluarganya ditinggalkan. Halo? Duh, ya, paham gak nih? Kau pelayanan terus di gereja terus, tapi kau gak mengurusi keluargamu. Saya gak mau, saudaraku. Atau kau gak ngurusi pekerjaanmu. Kau gak mau, aku gak mau, saya gak mau. Semua harus balance. Maka dari itu, gunakan hikmat. Gunakan Roh Kudus untuk terus berpartner dalam hidupmu untuk mencerahkan. Bagaimana ya Tuhan? Bagaimana kau mengatur segala sesuatunya 24 jam 7 hari. Semua harus balance. Semua harus balance. Kenapa? Kau harus jadi berkat untuk banyak orang. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, kau bisa jadi berkat untuk banyak orang. Bisa jadi berkat untuk proyek Tuhan. Maka semua optimalkan. Belongs to God, belongs to God, belongs to God, belongs to God. Semua hidupku untuk Tuhan. Kalau terjadi apapun di dalam pekerjaanmu, keluargamu, seakan-akan tidak ada masa depan. Hei, sukacitamu tidak akan pernah hilang. Amin gak saudaraku? Kau tetap berkata, aku sudah lakukan bagianku yang terbaik Tuhan. Kalau di titik ini pun aku diizinkan terjadi dalam hidupku sesuatu, terima kasih. Aku akan introspeksi diri. Aku tidak minta ini dilompati dalam hidupku. Aku minta aku bisa melewati bersama dengan Kau. Tapi Roh Kudus, pegang tanganku, biar aku menjalani hari-hari hidupku. Semakin hari aku semakin dewasa, melewati badai yang harus aku lewati. Sampai di satu titik, pikiranku, perasaanku, dan kehendakku semakin matang bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Sebelum saya tutup, saudaraku, saya mau katakan begini. Hampir tidak ada orang yang berani hidup tanpa memperoleh kebahagiaan bagi dunia ini. Tapi saya rindu Rehoboth Semarang. Kita adalah warrior-warrior Tuhan yang berani untuk, aku tidak bahagia di dunia ini, is okay. Asal aku hari ini hidup, aku membahagiakan Tuhan. Aku sedang menanamkan hartaku di surga. Amin. Aku sedang menanamkan hartaku di surga. Setiap saat aku pikul salib, meskipun itu sakit mengiring Tuhan. Tapi aku tahu suatu hari nanti aku akan mengalami kehidupan yang benar-benar hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau sungguh-sungguh untuk Tuhan? Angkat tanganmu. Yuk bangkit berdiri yuk. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, senggol kiri kanannya. Tenane opora gitu loh. Tadi lagu terakhir gimana? Tulisannya gimana? Nah ini loh. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Walau tiada harta dan apa? Senggol tenane. Aduh. Aduh. Setelah kita mengerti kebenaran ini, seharusnya kita mulai punya pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Kita tahu bahwa dunia ini bukan satu-satunya dunia yang manusia arungi. Dunia ini tempat sementara kita beristirahat sejenak di tempat ini. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan di eternal life. Maka kalau hari ini di gereja Rehoboth ini, saya mau mengajak kepada jemaat semua, patah hatilah dengan dunia. Amin. Patah hatilah dengan dunia. Kalau hari ini kau masih punya semuanya, punya mobil, punya rumah, punya apa, hey, terima kasih sama Tuhan. Kalau hari ini kau tidak punya apa-apa, kau masih kontrak, kau masih ini dan itu, bersyukur kau masih bisa bernafas hari ini. Amin. Kalau hari ini kau tidak ada sesuatu yang bisa kau syukuri, bersyukur kau masih sehat, kau masih bisa jalan ke sini.
Amin. Maka tidak ada alasan untuk kita berkata, hidupku tidak baik-baik saja. Hidupmu baik, karena Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk kita persiapkan. Tadi lagu ini ya.